Sekarang untuk kuliah pengenalan proses, kita lanjutkan ke bab 2 mengenai instrumen sistem pengendalian. Nah, melanjutkan bab sebelumnya, kita lihat itu apa yang disebut dengan instrumen. Ya, instrumen dalam pengendalian proses itu ada sensor. Ya, sensor adalah sensor yang membaca. Misalnya kalau sensor temperatur, dia akan membaca temperatur, akan mengenali berapa temperatur, berapa suhu di satu tempat. Kemudian ada transmitter. Nah, ini yang akan mentransfer informasi dari sensor yang terbaca. Nah, kemudian ada pengendali. Nah, ini yang mengendalikan. Kemudian akan mengconvert ya, bila diperlukan dari datanya. Dan yang terakhir adalah katup kendali atau valve control. Nah, kalau pada instrumen sistem pengendalian, kalau yang pada pengendali jenis pneumatik, seperti yang saya sebut sebelumnya, itu seluruh sinyal pengendalian itu memakai tekanan udara atau tekanan udara yang bertekanan. Udara bertekanan itu seperti tekanan udara daripada kompresor ya. Nah, sedangkan kalau menggunakan pengendali elektronik, nah sinyal pengendaliannya memakai arus listrik. Nah, ya, dia memakai arus listrik. Oleh karena itu, control valve-nya itu diperlukan converter. Ya, sehingga arus listrik itu bisa terdeteksi sebagai untuk terbaca sebagai sensor, kemudian di convert ke dalam monitor di control room misalnya, ya. Nah, atau jelasnya kita lihat seperti ini. Ini katup kendalinya. Nah, ini udara tekan. Ini bacaan udara tekan. Nah, ini ada transmitter, kemudian ada sensor. Nah, ini misalnya kita membaca ini sensor udara tekannya, ini apakah kita akan tutup atau buka. Nah, kemudian dia akan mensuplai udara tekan sekitar 3 sampai 15 PSIG untuk memerintahkan si katup kendali untuk membuka atau menutup. Oke. Nah, kalau bagaimana dengan sistem elektronik? Nah, kalau sistem elektronik, bedanya dia menggunakan arus listrik. Nah, pengendalinya 4 sampai 20 miliampere. Nah, converter kemudian memerintahkan si katup untuk menutup. Nah, itu kalau menggunakan elektronik. Nah, coba sekarang kita lihat. Kita sebut dengan sensor. Ya, nah, sensor itu piranti yang merespon rangsangan fisik. Dia berhubungan langsung dengan variabel proses. Ya, kemudian ada namakan dengan transmitter. Piranti yang berfungsi mengubah energi atau informasi yang datang dari sensor menjadi sinyal standar. Nah, seperti saya bilang sebelumnya bahwa kita sangat perlu untuk mengingat simbol ini. Nah, kalau kalian melihat PID, Process and Instrumentation Diagram, kalau melihat simbol seperti ini harus diingat bahwa ini adalah menggunakan sinyal pneumatik. Nah, kalau garis putus-putus itu menggunakan listrik. Ya, ini sedangkan umum saja. Nah, ini yang perlu diingat. Oke. Nah, nilai pneumatik itu 3 sampai 15 PSI. Nah, listrik 4 sampai 20 miliampere. Oke. Nah, ini ada unit pengukuran, sensor, transmitter. Oke, nah apa yang disebut dengan unit pengendali akhir? Nah, itu ada aktuator. Nah, apa itu aktuator? Nah, aktuator itu sebagai penggerak.
Nah, dia yang seperti valve. Kalau biasa kita menutup valve seperti di rumah itu menutup secara manual. Kita tutup keran air di rumah. Nah, itu secara manual. Nah, kalau menggunakan aktuator itu menggunakan tenaga penggerak. Tenaga penggerak di sini adalah yang mampu melakukan aksi fisik. Nah, seperti itu tadi, itu menutup atau membuka si valve. Nah, jenis penggerak yang penting adalah yang penting dalam suatu industri proses itu ada jenis pneumatik, hidroelektrik, dan hidrolik. Nah, ini 3 yang umum. Pneumatik tadi sudah menggunakan tekan, elektrik sudah, hidrolik mana ada hidrolik. Nah, hidrolik dia menggunakan fluida yang seperti fluida di dalam kalau seperti motor itu piston, nah seperti itu ya, ada fluida cair di dalam itu. Nah, aktuator. Nah, seperti ini. Jadi, kalau motor listrik ini sering kalau di lab, skala lab kita sering menggunakan ini solenoid valve, menggunakan listrik. Oke, nah coba kita lihat. Nah, seorang seperti ini. Ini contoh menggunakan katup pengendali pneumatik. Nah, ini menggunakan listrik. Oke. Nah, seperti ini. Ini lambang daripada control valve yang menggunakan pneumatik disebut dengan direct acting air to close. Nah, begitu dikatakan memberikan fluida dia akan open. Nah, ini hasilnya open, nah ini close. Nah, reverse acting air to open. FO, fail open, fail close. Nah, maksudnya begitu fluidanya nutup, berhenti. Dia kalau dalam fail istilahnya, gagal, dia akan otomatis tutup, buka. Sedangkan ini otomatis tutup, close. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat. Nah, ini yang disebut air aksi katup yang disebut dengan fail close, FC. Nah, air to open. Jadi begitu dapat udara dia akan membuka. Tapi begitu udara stop dia akan nutup, fail close. Dan air to close disebut fail open. Dia dikasih udara membuka. Tapi ketika fail dapat udara atau fail dia akan menutup. Tadi air to close dia akan menutup. Nah, kali ini akan membuka. Jadi ketika pada jenis air to open, katup itu buka. Dikasih udara dia akan buka. Nah, tapi bila terjadi kegagalan, nah ini kegagalan pasokan udara, katup itu akan menutup. Nah, sebaliknya, kalau air to close, katup akan menutup jika ada udara. Tapi jika gagal dapat udara, dia akan membuka. Nah, ini masing-masing ada fungsinya. Nah, ya. Nah, kemudian aktuator ada 2 jenis, ada disebut dengan direct acting dan reverse acting. Nah, apa yang disebut dengan direct acting? Direct itu langsung. Jadi sinyal tekanan udara itu akan masuk dari atas. Sebaliknya pada model reverse acting, sinyal masuk dari bawah. Nah, ya.
Ini jenis-jenis daripada valve control. Oke. Nah, kemudian unit pengendali. Nah, unit pengendali ini yang mengendalikan suatu sistem. Nah, ini menggunakan algoritma, berarti persamaan matematika kalau kita mau artikan. Jadi kalau di Excel tuh banyak if-nya, jika, seperti itu ya. Jika ini, jika itu, akan membuat dia betul atau buka. Atau sepakan dengan ada operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, integrasi, dan diferensiasi. Nah, ini sebenarnya kalau kita membuat suatu program, kalian harus kuat di operasi matematika. Di matematika dasar semester 1 ya, kalau saya tidak salah. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, ada hukum Laplace. Ya, coba kalian buka-buka lagi apa yang diajarkan pada semester 1. Nah, jadi kalau pada reverse acting seperti ini. Kemudian direct acting, nah seperti bedanya di set point plus dan minus. Oke. Nah, direct acting aksi pengendali ada direct acting dan reverse acting. Nah, ya ada yang menggunakan biasanya FC, fail close. Kalau direct acting, aksi pengendalinya, aksi katupnya biasanya fail close. Nah, reverse acting biasanya menggunakan fail open. Ya, nah, coba. Oke, nah saya stop di sini dulu. Nah,